Dari sini eh, saya akan mengulangi ini nanti bagaimana langsung ke ini dari yang lain. Kita belajar dari Don Bosco, Medan dulu ya, dari Medan. Ini ada nalar kritis nilainya ada 3, nalar kritis, cinta kasih, dan beriman. Lalu diturunkan menjadi keutamaan rasional atau dalam bahasa lokalnya habonaron dugna. Salah satu indikatornya adalah pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua. Ini contohnya indikator praksis moralnya. Lalu yang lain, ini dari kita, PL. Nilainya totalitas dan profesionalitas karya. Keutamaannya kreatif, ini profil pelajar Pancasila. Kita ambil yang Solo Smart City, Solo Bintang Laut Smart School. Pembelajar mampu menciptakan robot. Pembelajar mampu menciptakan robot yang didorong oleh nilai totalitas dan profesionalitas karya, keutamaannya kreatif dari profil pelajar Pancasila. Atau skill dari Atmayora Natusum dari Ambarawa. Nilainya totalitas profesionalitas karya, keutamaannya Atmayora Natusum, indikatornya pembelajar mampu berbisnis tekstil misalnya karena dekat dengan Apak Inti. Jadi karena saat ini mungkin Apak Inti tutup, ya Ambarawa bisa mengakuisisi. Pembelajar mampu berbisnis tekstil seperti itu. Tidak hanya belajar sablon, tetapi tidak hanya belajar sablon menjahit, tetapi Atmayora Natusum ini karena aku lahir untuk hal-hal yang lebih tinggi, pembelajar mampu bisnis tekstil. Lanjut lagi misalnya di ini misioner, ini dari ke nilai dari Santo Paulus Makassar. Keutamaannya misioner, nilainya misioner, keutamaannya integritas, lalu praksis moralnya, indikatornya, pembelajar memiliki kesatuan pikiran, hati, dan perbuatan dari Galatia 2 ayat 11. Ini ketika Paulus menegur Petrus karena Petrus bersalah. Lalu nilainya misioner, keutamaannya berkebinekaan global. Salah satu indikatornya adalah pembelajar melakukan londe atau berbalas pantun dengan bahasa Inggris, Toraja, Flores, Manado, dan lain-lain. Jadi ada budaya lokalnya, tapi kita besut lagi dengan berbahasa ini, Inggris, Toraja, Flores, Manado, karena sekolahnya sekolah yang multi etnis. Itu contohnya, nanti Pak Heri akan menjelaskan bagaimana ini kita turunkan dari menjadi naskah kurikulum. Jadi naskah akademik seperti yang dikatakan Bu Derwarto menjadi sumber. Nanti kita akan menggali ini lebih dalam menjadi naskah kurikulum. Makaten kemawon Pak Aka, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih Mas Hendy atas masukan-masukannya dan juga hal yang baru yang bisa nanti diterapkan di sekolah kita masing-masing terkait tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan sharing hari ini terkait dengan naskah akademik. Berikutnya kita akan mendapat kejutan dari Pak Heri, mungkin kalau ada kejutan-kejutan yang luar biasa terkait dengan bagaimana naskah akademik yang sudah kita susun ini dengan nanti ada beberapa perbaikan dan pengembangan setelah FGD ini, kemudian kita terapkan, kita membuat untuk dokumen kurikulum berikutnya. Monggo Pak Heri, saya persilahkan. Terima kasih Mas Aka. Panggil AA aja. Mas AA. Buder, Bapak Ibu semuanya, sungguh sangat luar biasa apa yang sudah Buder Bapak Ibu kerjakan dengan ketaatan buta atau ketaatan membabi buta yang mengerjakan, tapi juntrungnya nanti mau dibawa kemana. Dan keuletan dan ketangguhan Bapak Ibu Buder semuanya
luar biasa. Maka siang hari ini kesempatan saya memberikan hadiah. Kan kita setiap kali refleksi perjumpaan, setiap kali perjumpaan, kita selalu saling memberi hadiah ya. Nah, satu langkah sudah kita jalani, walaupun belum selesai ya naskah akademiknya. Naskah akademik sudah tersaji. Saatnya mempertajam taji dan gergaji panji. Nilai inti dari hati. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya akan mendesain atau merencanakan sebuah kurikulum unggul atau menciptakan yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah masing-masing. Nah, karya kita nyatakan karya kita untuk bangsa dan negara. Bruder, Bapak Ibu semuanya, yang kita lakukan, kami membuat kurikulum POP ini. Kemudian pendekatan model kami itu adalah pendekatan administratif model. Ini untuk tim POP SMP YPL. Kami mengembangkan naskah akademik, analisis kebutuhan, pengembangan draft kurikulum, uji coba, nanti akan kami revisi lagi kurikulum POP ini, sosialisasi, diseminasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kami ajarkan kepada Bruder, Bapak Ibu semuanya adalah pendekatannya dari grassroots model. Ini untuk sekolah intervensi POP YPL. POP dengan ketua YPL, ketua konsorsiumnya. Pada prinsipnya mirip, tapi mulainya dari bawah ini, dari sekolah atau guru, ini identifikasi masalah, kemudian pengembangan naskah akademik, pengembangan draft kurikulum, uji coba, revisi, legalisasi, implementasi, dan munep. Kerangka pikirnya dan model administratif dan grassroots seperti itu. Jadi sah ya Bapak Ibu. Jadi, kami melakukan ini juga ada dasarnya dari keilmuan kurikulum, ini sah dan benar begitu. Kemudian kita akan melihat hubungan kurikulum dan pembelajaran itu bagaimana sih sebetulnya. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah perencanaan kurikulum. Dari mulai menentukan goal and general objective, tujuan membentuk anak apa yang akan diajarkan, kemudian kurikulum desain, kemudian teaching learning situation. Ini area ini adalah area pembelajaran. Area yang tengah ke kanan ini adalah pengembangan kurikulum. Tetapi kita sudah pada tahap perencanaan dan mencipta kurikulum unggul sekolah kita masing-masing. Di tingkat nasional mulainya ke sini. Sekolah-sekolah itu diminta dengan KTSP mengembangkan. Hanya mengembangkan. Tetapi yang terjadi adalah drag and drop, kopas, dan seterusnya. Yang esensial untuk sekolah kita masing-masing tidak pernah tergali. Saat inilah tadi yang disampaikan oleh Bruder Martin, kita membuat fondasi yang sangat kuat. Dari esensial, kemudian ngeremboko, begitu. Kita mulai dari sini ya. Sekarang silahkan nanti dicek apakah ada sekolah, teman-teman Bapak Ibu, Bruder kan punya teman banyak. Apakah mereka membuat sebuah perencanaan kurikulum untuk mendesain anak-anak kita mau bagaimana? Kita sedang mendesain anak-anak kita dengan nilai-nilai luhur, kemudian budaya luhur bangsa Indonesia, budaya lokal,
Kita akan membentuk seperti itu. Dan akhirnya akan terbentuklah anak-anak yang mempunyai sifat pelajar Pancasila. Standar kompetensi lulusan juga bisa dicapai. Begitu ya, Profesiat buat Buder, Bapak Ibu semuanya, karena ya silakan nanti dicek apakah sudah pernah. Nanti saya kirimi juga e-book untuk pengembangan kurikulum ini. KTSP nasional, ini kemarin saya dapat WA dari Pak Aka. Ya begini nih yang dilakukan. Mengembangkan kurikulum, ya sudah. Setelah dibuat dokumen satu, ya sudah tinggal dokumen saja. Yang dilakukan adalah proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran pun ya dibuat, tapi untuk administrasi. Langkah ini yang menanti, membuat dokumen kurikulum. Di Diklat, gambar ini sering Buder Bapak Ibu lihat, tapi caranya bagaimana saat inilah caranya akan kita jelaskan. Ini pernah saya sampaikan, kerangkanya memang seperti ini, enggak saya tuliskan. Nah, sekarang kebingungan mana naskah akademik, mana dokumen kurikulum dan sebagainya, sudah Bapak Ibu lewati, dan mungkin masih bingung juga, tapi tidak apa-apa, karena memang landasan filosofis di kurikulum POP ini kami memakai landasannya John Dewey untuk mendidik ketangguhan. Yang nanti Bapak Ibu setelah ini lakukan adalah memisah naskah akademik buat dokumennya sendiri. Yang masuk di bagian kurikulum, masukkan di dokumen kurikulum. Naskah akademik isinya ini. Yang berbau dengan kurikulum nanti masuk di dokumen kurikulum. Klasifikasikan seperti itu ya. Kemudian di dalam menciptakan kurikulum, merencanakan sebuah kurikulum, prinsipnya ada 4. Ini sudah saya tuliskan di sini. Relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. Inilah dokumen monumental pengasah mental. Kurikulum unggul, misalkan kurikulum unggul Canting dan Kapas. SMP Bintang Laut Surakarta. Kita membuat nama kurikulum sendiri kan tidak apa-apa, toh. Negara saja mempergunakan tahun kurikulumnya. Kurikulum unggul kita beri nama sendiri, enggak masalah. Kurikulum unggul Canting dan Kapas. Seperti cerita. Nah, itu filosofinya Buder Tri luar biasa. Saya tadi, wah ini nek sampai bisa kurikulumnya jadi dan itu menjadi naskah dan turun-temurun 10-20 tahun kemudian, luar biasa ya. Benar. Nah, landasan kurikulum bab 1 adalah landasan kurikulum. Jadi kalau di naskah akademik yang Bapak Buder, Bapak Ibu semua sampaikan ada landasan kurikulumnya, pisahkan. Ini menjadi dokumen kurikulum. Tulisan yang biru ini nanti silakan dibaca, ini sebagai pengantar. Yang nulis ini Mas Hendi. Tulisannya enak diwaca sastrawan yo gini nih. Setengah episode persiaran padang gurun kita untuk sampai ke tanah terjanji. Kita lewati teriknya bagaimana mesti berkutat dengan penelitian-penelitian, buku, jurnal, serta sumber akademik lainnya. Naskah akademik ada sumbernya. Jika itu tidak ada sumbernya, cari dan jadikan itu footnote atau sitasi, akan muncul di daftar pustaka.
Gitu ya, selalu kami ingatkan ini. Terusnya. Nah, landasan kurikulum yang pertama ini memang kita agak nyeleneh. Di keilmuan kurikulum memang tidak pernah ada landasan spiritualitas, tetapi kan ya kita memang mau menanamkan nilai-nilai, maka ini dimasukkan. Core value yayasan ini harus ada. Core value adalah inti, nilai inti. Yang lainnya adalah keutamaan, selalu disampaikan Mas Hendy seperti itu. Ini contoh core value beberapa yayasan. Kemudian landasan filosofis. Landasan filosofis bisa dari pemikir tokoh pendidikan nasional, tokoh pendidikan lokal. Jika ada pemikir dari Cawas misalkan, masukkan di sini tidak masalah. Pemikir pendidikan. Kemudian landasan sosiologis, antropologis. Angkringan bahas tuntas di sini, tukikkan dengan pendidikan di sekolah kita. Budaya di Mbayat seperti apa, masyarakat Mbayat, masyarakat di sekitar sekolah, terus di sekolah ini mau dibangun budaya seperti apa, pendekatan ini. Begitu ya. Geser kabeh lagi. Kemudian landasan ipteks. Narasikan, kemudian narasi itu menukik pada pendidikan atau pembelajaran di sekolah kita. Landasan psikologis ada 4, biasanya masuk di ini teori belajar. Abad 21 itu pakainya 3 ini. Bangsa Indonesia pakai 3 ini, kognitif, behavioristik, konstruktivistik. Saya tambahkan di sini neuroscience. Ini menarik untuk dipelajari dan diterapkan di sekolah. Silakan lihat di buku Skung, bukunya tebal, teori belajar. Baru kemudian rumusan misi sekolah. Dari landasan ini semuanya, rumusan misi sekolah dibuat. Nanti di situ akan ada komponen budaya, nilai-nilai, pendidikan, karakter, profil pelajar Pancasila, dan tentunya diturunkan dari visi misi yayasan. Kami di POP tidak pakai visi, tapi misi. Langsung action. Yang sering kami sampaikan, misi kami ini. Misi di POP Konsorsium Ismoyo ini. Refleksi perjumpaan, maka kita selalu berjumpa dan merefleksikan untuk transformasi pendidikan. Terus, dan terus. Model kurikulum nanti dulu, kita lupakan dulu, tidak masalah. Baru bab 4, buat tujuan pendidikan. Ada 4. Pada prinsipnya ada 3, aims, goal, dan objektif. Aims ini adalah tujuan secara umum, secara keseluruhan, baik dari gereja maupun dari negara. Bahaslah itu menjadi tujuan umum sekolah Buder Bapak Ibu semuanya. Kemudian tujuan pendidikan sekolah Bapak Ibu mau mendidik anak-anak ini, mencetak anak-anak ini menjadi seperti apa. Itu goals-nya. Dan itu tercermin di dalam visi dan atau misi sekolah. Jadi visi, saya mau membaca ini lagi berarti. Mana ya? Misi bukan hanya sekedar kata-kata indah, ada tuh lah ini. Misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Misi ini juga terinternalisasi oleh para guru di sekolah.
terutama kepala sekolah, wakil-wakilnya. Nah, dari mana? Dari landasan ini semua ini loh. Kan kelihatan tuh. Spiritualitas, filosofis, sosiologis, iptek, psikologis turun di sini sehingga menjadi ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Saya lanjutkan. Tujuan. Tujuan pendidikan kelihatan di situ sekolah Buder Bapak Ibu tujuannya mau kemana, mau apa. Dan itu harus bisa dicapai di kurikulum ini. Kemudian tujuan pembelajaran jelas sering dibuat oleh Bapak Ibu guru semuanya. Sekarang ada bagian yang menarik di sini. Selama ini dokumen 1 mengatakan struktur mata pelajaran. Betul? Betul. Kemudian pada kurikulum unggul, Canting dan Kapas, kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas milik Buder Bapak Ibu semuanya, setiap unit sekolah namanya adalah struktur teladan. Mata pelajaran kita hapuskan. Kita konsisten dengan memakai teladan. Apa yang kita ajarkan, kita rubah menjadi apa yang kita teladankan. Penjelasannya ada di sini. Salah satu, kenapa memakai teladan, filosofi Engarso Sung Tulodo. Negara Bapak Ki Hajar Dewantara selalu dipakai Tuturi Handayaninya, tetapi tidak berani merubah struktur mata pelajaran menjadi teladan. Padahal di sini sudah dikatakan. Nah, oke, sekarang kita masuk pada struktur teladannya bagaimana? Seperti yang disampaikan Mas Hendi tadi, kita ada banyak tadi yang disampaikan oleh Buder Bapak Ibu semuanya sudah membuat sistematika. Sistematika ini kami buat agar mudah dilihat begitu. Kolom 1 core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan. Ini menjadi tujuan akhir standar kompetensi lulusan itu, yang tujuan akhir yang minimal oleh negara. Kalau kita lihat di kurikulum 2013 ada kompetensi inti 1, 2, 3, 4. Spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini sudah mencakup spiritual, sosial. Sah. Kurikulum kita dengan 2013 sah, sama. Kemudian yang lain di pengetahuan dan keterampilan di setiap mata pelajaran. Di setiap mata pelajaran muncul itu. Ya toh selama ini pernah Buder Bapak Ibu semuanya merumuskan ini secara detail seperti yang sedang akan kita lakukan. Silahkan direfleksikan. Kita mau mendetailkan di kompetensi inti 1, 2, spiritualitas sosial. Core value Allah adalah kasih, keutamaannya, 10 keutamaan masuk di sini, keutamaan dari budaya masukkan di kolom ini, profil pelajar Pancasila yang mana yang masuk di dalam nilai Allah adalah kasih, standar kompetensi lulusan yang mana yang masuk di dalam nilai Allah adalah kasih, masuk di dalam devosi pada Bunda Maria, masuk dalam persaudaraan Ratu Kongregasi. Kelihatan nanti, di sini akan kelihatan petanya. Ini untuk mempermudah saja. Buder Bapak Ibu mau membuat seperti apa, enggak masalah. Asalkan jelas dan titis. Begitu ya, jelas, titis, dicapai,
enak gitu. Kan prinsipnya fleksibel. Prinsip pengembangan kurikulum tadi kan fleksibel. Salah satunya itu. Profil pelajar Pancasila juga sudah ada di sini. Saya teruskan. Nah, perumusan kompetensi dasar dan indikator. Buder, Bapak Ibu semuanya tentunya sudah sangat piawai kompetensi dasar itu apa, indikator bagaimana membuatnya. Kami percayakan kepada Buder, Bapak Ibu semuanya. Kalau lupa ya apa buku-buku kuliahnya dulu dilihat lagi. Contoh nilai, Allah adalah kasih. Keutamaannya apa saja di sini? Budayanya apa, profil pelajar Pancasilanya apa? Lupa itu kan tadi sudah ada di atas, ya mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Ini biar kalau mau saya panjangkan lagi, nggak cukup kok, kecil-kecil nanti saya buat seperti ini. Mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Terutama yang di sini, agar maksud saya ini bisa terlihat Allah adalah kasih, keutamaan apa, budaya apa, melihat ini jelas. Itu mau disatukan di atas juga nggak apa-apa. Nah, di sini aspek yang mau kita lihat pertama adalah afektif, baru kognitif, kemudian psikomotorik. Kompetensi dasar dari keutamaan ini apa? Kompetensi dasarnya apa yang mau dicapai? Rumuskan. Untuk memenuhi kompetensi dasar tersebut, indikatornya apa? Penilaiannya nanti bagaimana? Indikator ini nantinya yang akan dipakai oleh guru menentukan tujuan pembelajaran. SAT dan kalor. Saya guru fisika, saya mau mengajarkan SAT dan kalor. SAT dan kalor ini masuk di Allah adalah kasih, bisa enggak? Jika bisa, ya akan saya masukkan indikator Allah adalah kasih itu di pembelajaran saya. Persaudaraan, profesionalitas karya masuk di situ. Misalkan profesionalitas karya, bisa. Karena nanti model pembelajarannya project based, profesionalitas karya, SAT dan kalor, saya minta untuk membuat ketel misalkan. Kan keren ya, di Mbayat bikin gerabah. Guru fisika SAT dan kalor itu apa, nilai yang akan ditanamkan adalah profesionalitas karya, persaudaraan dengan teman-temannya. Oh, keren sekali. Dan itu harus selalu didengungkan dan guru harus menginternalisasi terlebih dahulu. Baru bisa menyampaikan kepada siswa. Paralel berjalan, tetapi internalisasi guru harus jauh lebih tinggi dari siswa terlebih dahulu. Jangan seperti saya, pelatih olimpiade, tetapi murid olimpiade lebih pintar dari saya. Kemudian seluruhnya ya, sampai ke profesionalitas karya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hendy kepada Buder Andre di Ambarawa, yang terjadi nanti seperti ini di setiap unit. Core value dari yayasan sudah ada. Tinggal nanti yayasan membahasakan core value tersebut dalam bahasa pendidikan. Oke, ada 6 berarti. Ada 6 buku dalam bahasa pendidikan. Kemudian sekolah membuat buku keutamaan Santo Santa Pelindung dalam bahasa pendidikan. Buat buku budaya yang mau disusupkan, diinfiltrasikan ke para siswa untuk membangun peradaban bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi pedoman semua guru kita. Mengapa harus dibahasakan dalam bahasa pendidikan? Core value munculnya bahasa biblis teologis
filosofis, konstitusi, regula, bahasanya seperti itu, sumber-sumbernya itu. Padahal di sekolah kita ada yang gurunya beragama Hindu, Buddha, Muslim, aliran kepercayaan, maka dengan bahasa pendidikan akan lebih mudah untuk diterima. Tujuannya seperti itu, untuk mudah dipahami, untuk mudah teman-teman yang lain menginternalisasi dan menanamkan pada para siswa. Contoh di POP ini, kami setting modulnya demikian. Budaya sekolah level 6 yang tadi disampaikan oleh Mas Hendy. Tingkat 6 dari intervensi, level intervensi di POP ini membentuk ekosistem sekolah, menciptakan ekosistem sekolah. Maka tujuan akhirnya adalah kita akan mendesain bagaimana ekosistem sekolah ini tercipta. Dari mana? Nilai-nilai, pendekatan budaya, kemudian karakter, literasi, core value. Terus caranya bagaimana? Ayo membuat kurikulumnya, membuat desain instruksionalnya. Ayo kita evaluasi. 3 tahunan, 5 tahunan, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi apa yang kami sampaikan koridornya jelas, kurikulumnya jelas. Walaupun di dalam perjalanan penyampaiannya juga tidak mudah, ya memang. Tapi kan ini terus kami kawal terus dengan FGD yang 40 tahun, 40 hari. Kan sudah hampir seperti Musa ya. Seperti Gusti Yesus puasa 40 hari juga. Terus strategi implementasinya bagaimana? Strategi implementasi mempergunakan 4 intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Dulu waktu di Pangesti Wening sudah ada tugas bahwa kegiatan program, kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu itu masuk di kompetensi lulusan yang mana. Kan pernah kami minta untuk mengklasifikasikan itu nilai yang mana dan sebagainya. Nah, kalau dulu parsial-parsial ya, sekarang secara integral semoga bisa lebih dipahami. Sini. Ya, jelaskan tentang intrakurikuler di sekolah Bapak Ibu itu, pemahaman intrakurikuler itu seperti apa? Tukikkan di pendidikan di sekolah Bapak Ibu, buder semuanya. Desain instruksional, ada banyak model desain instruksional. Silakan itu dibahas, seperti halnya di modul desain instruksional, itu juga ada. Model yang mau dipakai oleh guru, oleh sekolah, silakan. Tetapi bahwa sekolah mempunyai pegangan ini loh, kurikulumnya seperti ini, ada gitu. Kemudian project base, diagram ini, mind map ini, model ini silahkan dijelaskan sekomplit-komplitnya. Untuk sekolahan buder Bapak Ibu semuanya. Project based learning, project based teaching, project based learning dalam filosofi Kapas, Canting, dan apa tadi? Ngeri ya itu. Apa? Grebek Sudiro itu piye? Gitu. Project based teaching dalam Grebek Sudiro memasukkan project based teaching, memasukkan budaya di situ, jelaskan di sini. Kemudian project based living, kemudian critical thinking, betulan yang kita pakai di sini modelnya Thayer. Ada juga critical thinking foundation. Silakan buder Bapak Ibu mau mempergunakan yang mana, tetapi kenapa kami mempergunakan Thayer?
kita mempergunakan TAIR karena level tertinggi di critical thinking di TAIR ini adalah refleksi. Negara sekarang sudah selalu mengatakan refleksi, refleksi, refleksi. Nampaknya ini sejalan. Kemudian di naskah akademik sekolah penggerak itu ada computational thinking, masukkan di situ juga. Computational thinking di sekolah, computational thinking di filosofi canting itu kepiye, keren banget deh pokoknya. Filosofi angkringan itu di computational thinking bagaimana, luar biasa. Nanti semua sekolah YPL, PL akan beda-beda semuanya. Nanti yang supervisi ke sekolah akan bingung. Kemudian inovasi strateginya di intrakurikuler adalah inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Bahas di situ Permendikbudnya, surat edaran Mendikbud Ristek yang sekarang ada, yang isinya tujuan, langkah-langkah, asesmen, contoh RPP-nya, oke, sampaikan di situ contohnya seperti apa, bisa macam-macam, dan jangan lupa selalu beracuan pada taksonomi Bloom, revisi Anderson, dengan matriks dimensi pengetahuan dari faktual, konseptual, sampai metakognitif. Sedangkan dimensi proses kognitif C1 sampai C6, mencipta. Nah, di pembelajaran kita, itu kita sudah sampai pada ini. Proses kognitifnya sudah sampai mencipta. Dan dimensi pengetahuannya sudah metakognitif, bukan lagi prosedural. Kenapa sejak dari awal Mas Hendy mengatakan tidak ada formnya, tidak ada, silahkan berkreasi sendiri. Meta itu melebihi, kalau ungkapan kami berdua itu sudah no box. Bukan lagi out of the box, tapi no box. Sudah tidak ada sekatnya, berkreasilah seluas mungkin. Nah, di situ nanti akan kelihatan kurikulum dengan konsep yang kuat inilah yang akan menjadi pondasi utama dan akan kelihatan sekolah ini nanti akan sangat pede banget. Gitu. Pasti tiap-tiap sekolah akan percaya diri dengan kurikulumnya masing-masing. Kemudian ini, strategi implementasi berikutnya dengan ekstrakurikuler. Sini dijelaskan tujuan ekstrakurikuler untuk penanaman karakter siswa berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Jelaskan ekstrakurikuler, konsep, definisi, terus pelaksanaan ekstrakurikuler di tempat budur Bapak Ibu semuanya, itu bagaimana konsepnya, jelaskan. Bukan ininya. Bukan ininya ya. Di dokumen kurikulum itu ini dihilangkan, dihapuskan dulu. Tak hapus aja deh, nanti daripada bingung. Yang kokurikuler juga. Non-kurikuler juga. Biar nanti enggak bingung, nanti malah bingung repot saya. Yang saya hapus itu tadi, nanti masuknya di buku sendiri menjadi suplemen. Suplemen kurikulum unggul SMP PL. Tadi nganu kapas dan canting berarti bintang laut. Masukkan di sini karena apa? Nama ekstrakurikulernya kan bisa ganti-ganti toh. Masa pandemi ini malah nama ekstrakurikulernya enggak ada sama sekali.
Nah, kemudian baru dijelaskan di sini. Ekstrakurikulernya, deskripsinya, SKL-nya, KD-nya, indikatornya, tujuan pembelajarannya apa, nilai yang mau ditanamkan apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Strateginya seperti itu. Kokurikuler juga sama, studi banding, wisata, museum, ini yang karo, retret guru, rekoleksi, dan seterusnya. Non-kurikulernya, seminar, tumbi lutuhi, tujai, lihat sampah ambil, doa angelus. Pak Heri, Ya, Buder. aku nambahin komentar bisa nggak? Boleh, Buder. Silakan, Buder. Biar mantap, Pak. Ya, siap, Der. Atau aku tertarik ini dengan yang naikkan, Yang Pak. mana, Der? Naikkan, Pak, oke. kurikuler. Nah, ini. Ini ya. Ini kan bagi saya selama ini paling enggak pengalaman saya. Ekstra ini. Ya, pengalaman saya lah. Selama 17,5 tahun jadi kepala sekolah. Di bagian kegiatan ekstrakurikuler ini, selama saya jadi kepala sekolah 17 tahun pindah-pindah antar sekolah itu, pada umumnya itu ya berjalan begitu-begitu saja di sekolah-sekolah itu. Kalau itu juara, ya kebetulan juara. Kalau itu ada lomba, ya kebetulan memang ada lomba. Tapi target dan pengelolaannya itu belum seprofesional di kegiatan intrakurikuler. Asal jalan, asal ada nilainya, kira-kira begitu. Ini yang saya alami ya, pindah sana, pindah sini, dulu jadi kepala sekolah. Lalu ya pengalaman saya juga belum pernah diajari seperti ini oleh Pak Heri dulu. Saya dulu diajari seperti ini, mungkin kalau saya jadi kepala sekolah ya kegiatan ekstra ini akan saya garap lebih profesional, kira-kira begitu. Lalu menjadi bagian dari kurikulum keunggulan atau kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan itu yang saya dorong ya di bagian ekstra ini. Karena di kegiatan ekstra ini ada banyak peluang yang jauh lebih bagus untuk penanaman nilai. Gotong royong misalnya, atau persaudaraan misalnya. Bagaimana gotong royong dan persaudaraan di kegiatan intrakurikuler? Apa iso nilai atau ulangan itu dibangun dengan gotong royong? Kan tetap individu, nggak bisa. Diskusi iyalah, gotong royong kerjasama. Tapi kalau di kegiatan ekstrakurikuler, namanya gotong royong, solidaritas, itu wajib. Anak bola voli, sepak bola, paduan suara, teater, gotong royong dan solidaritas tidak dibangun, ya bubar. Nggak bisa. Gotong royong bisa melibatkan orang tua dalam penggalangan dana. Solidaritas, anak yang tidak bisa membayar karena mau lomba paduan suara ke Singapura, tapi karena miskin, tapi pinter. Solidaritas dan gotong royong bisa dibangun dari anak-anaknya, dari orang tuanya. Lah ini sangat strategis sekali menurut saya untuk penanaman nilai-nilai. Maka saya harap teman-teman semua di bagian kegiatan ekstrakurikuler ini tolong dibangun secara lebih profesional dan menjadi bagian dari pendidikan nilai yang dulu diterangkan oleh Buder Martin itu di Ambarawa waktu itu. Ada 4 itu, yang otonom, yang integral, yang apa itu kolaboratif dan seterusnya. Suplemen kolaboratif. Kolaboratif. Ya, itu. Suplemen ya. Ya, yang di ekstrakurikuler itu bagian dari suplemen. Silakan saya minta nanti di penyusunan kurikulum bagian ekstrakurikuler ini harus dikelola secara profesional. Yang bisa berprestasi harus dikelola berprestasi sampai lomba mendapatkan piala. Bintang laut misalnya. Saya itu hari-hari ini kan dibantu teman-teman seniman dari Solo yang untuk gelar budaya drama musikal untuk perayaan 8 Desember. 5-6 orang itu dari Solo membantu YPL perwakilan Semarang. Nah ini saya bilang, Pak saya itu punya banyak juga sekolah di Solo. Ya boleh enggak kalau membantu teman-teman Solo. Oh bisa sekali Der. Nah ini
Yang saya di Semarang aja dibantu teman-teman seniman dari Solo. Nah, bisa nggak teman-teman Solo memberdayakan para seniman itu untuk menggarap kegiatan ekstra? Gelar drama musikal yang sudah saya sondingkan ke grup-grup YPL itu, yang garap itu kameramennya dari Solo. Lalu yang pelatihnya juga dari Solo, beberapa, 4 orang kalau nggak salah dari Solo. Nah ini kan potensi yang ada, bisa dimaksimalkan dari Solo ke Solo, dan tempat lain tentu juga. Ini hanya komentar saya di bagian ini. Sekali lagi, saya ingin kegiatan Esra ini kita dorong menjadi bagian dari keunggulan sekolah kita. Terima kasih Pak Heri untuk ini ditekankan yang ada di sini. Terima kasih. Betul. Ya, makasih banyak, Buder. Nah, ini ya 4 strategi ini yang kita, ya strategi ini semua sekolahan ada, tetapi kan kita sudah sangat detail di sini, dan konten dari strategi itu apa? Kontennya, YouTuber banyak, tapi konten yang menarik juga. Oke, tinggal penutup, kemudian masukkan daftar pustaka, suplemen, terus saya mau membuat citasi. Catatan kaki, citasi, mau pakai footnote atau mau pakai citasi tidak masalah. Yang penting nanti daftar pustakanya ditulis semuanya. Nah, sebetulnya ini mudah kalau kita sudah mempergunakan citasi semacam ini, itu akan sangat mudah saat kita membuat daftar pustaka. Saya akan beri contoh, ini di reference, bibliografi, kemudian klik di sini, nah ini sudah muncul. Ini sudah urut abjad, Orsin Hankins, ini di sini ada Suparman MA, ini Suparman ada masuk di sini. Daftar isi juga sama. Kalau kita bisa memaksimalkan ini, saya akan buat daftar isi di sini ya, misalkan ya. Reference, table of contents, saya masukkan di sini. Ini udah jadi daftar isinya. Isinya mau dirubah seperti apa, daftar isinya, halamannya nanti juga akan ganti-ganti sendiri. Seperti itu. Ya ini untuk bisa di googling cara membuat daftar isi otomatis, cara membuat citasi, cara membuat daftar pustaka. Tapi saya melihat tadi kasihan nanti kalau manual nanti jeledeng nanti kalau manual. Begitu 490 halaman ya. Terus naskah akademik yang Buder Suster, Bapak Ibu semua buat itu luar biasa. Tapi memang nanti akan Buder Bapak Ibu akan berdarah-darah membuat dokumen kurikulumnya. Benar. Saya membayangkan seperti itu. Nanti dokumen kurikulumnya kalau tenanan loh ya, pasti akan berdarah-darah di situ. Terutama Buder Tri. Landasan kuat banget. Dan Pak Arjanto yang di Bayat itu, wah sangar loh. Aloysius Gonzaga rongrong di angkringan gitu kan. Egaliter loh, ngeri. Guru dan murid sama, Pak. Lah itu nek di dalam kan di landasan kurikulumnya terus membreakdown ke bawah dengan struktur ini luar biasa, Pak. Pangudulur, semoga sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Aka, saya kembalikan ke Pak Aka.
Oke, terima kasih Pak Eri, hadiahnya yang luar biasa di Hari Guru. Artinya kita diminta untuk apa ya? Memang sesuatu hal yang baik itu perlu kita perjuangkan dengan berdarah Pak Eri dan juga berdarah Bapak Ibu. Jadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana kita menyusun dokumen kurikulum yang unggul yang tadi sudah Saya kirim di kolom chat ya Pak Kanon Sewu, biar untuk teman-teman semua. Ya, daripada saya SSPS seperti kemarin ya. Saya kemarin coba ngikuti FGD sebelumnya, saya screenshot, saya hubungkan jadi satu. Arti ini sudah diberikan Pak Eri lengkap, sehingga nanti bisa kita kita mulai untuk membuat dokumen itu berdasarkan dari naskah akademik yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Itu Buder Bapak Ibu, mungkin ada boleh nambah dikit? Monggo Buder. Saya sudah mengirim juga dalam bentuk PDF, tapi naskah core values yang 6 core values, 10 keutamaan dan lain-lain yang tadi sudah diedit oleh Buder Petrus Suparyanto, Komisi Spiritual. Nah, nanti nunggu dulu setelah tanggal 26, 27, 28 besok, kami para bruder, pengurus yayasan dan ketua YPL perwakilan itu kan sedang akan pertemuan terkait dengan core values ini. Nanti rumusannya menunggu ya. Nanti Bapak Ibu terkait dengan core values YPL, keutamaan yang dari Buder Bernardus tinggal copy paste. Tapi keutamaan satu pelindung budaya setempat itu nanti yang Bapak Ibu rumuskan, gitu ya. Tapi untuk dibaca sudah ada di situ. Itu aja tambahan saya. Oke, terima kasih banyak Buder Wartot tambahannya terkait dengan referensi-referensi yang nanti kita bisa gunakan untuk pengembangan atau pelengkap untuk dokumen naskah akademik kita. Mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan 1-2 penanya, Buder Bapak Ibu jika ada, dengan apa yang sudah dijelaskan Buder Warto, Mas Hendi dan juga Pak Giri tadi, apakah sudah jelas atau gelas gitu? Semoga jelas ya. Jelas apa yang ke depan harus kita lakukan setelah kita sudah membuat naskah akademik ini, sudah masukan-masukan tadi, sehingga berikutnya kita akan mencoba merangkai untayan kata-kata dan kemudian dokumen-dokumen pemikiran ide dalam bentuk dokumen kurikulum unggul yang nanti kita bisa lakukan bersama tim di sekolah kita masing-masing. Adakah, Buder Bapak Ibu? Saya, Pak. Oke, Pak Darminto, monggo. Terima kasih, Duder, Pak Heri, dan Pak Hendi. Ini yang ingin saya tanyakan. Kami kan menggali dari budaya Solo, itu sudah disampaikan oleh Buder Tri, yaitu Grebeg Sudiro dan juga filosofi Canting. Tapi tadi kan Buder Warto hanya memberikan contoh-contoh banyak budaya-budaya yang bisa digali. Apakah kami 2 itu saja cukup, ataukah memang perlu menggali budaya-budaya yang lain yang memang Solo banyak sekali, betul. Kemudian kemarin kan saya kenapa kok Grebeg Sudiro, karena itu dengan siswa kami yang ya antara Tionghoa dan juga Jawa itu kan juga berimbang itu jumlahnya, maka paling tepat kok Grebeg Sudiro gitu. Kemudian Buder menambahkan untuk filosofi Canting itu yang nanti untuk Bapak Ibu guru kan begitu, dikaitkan dengan budaya batik itu. Ini bagaimana ini? Mungkin monggo ini mohon tanggapan. Terima kasih. Saya Pak ya. Jadi gini Pak, kalau 6 core value nanti Mas Hendi bisa menambahkan antara cukup dan tidak cukup ya, nanti silahkan diputuskan. Prinsipnya itu kan setiap nilai itu ada nilai dari core value jelas, keutamaan di Buder Bernardus jelas, lalu keutamaan dari Santa pelindungnya, lalu memuat juga unsur budayanya. Itu kan mestinya begitu juga Pak, setiap nilai ada unsur-unsur itu Pak. Itu pendapat saya belum koordinasi, tapi dari yang kemarin-kemarin begitu. Gitu. Memang gini Der, kami kemarin memang dengan Buder Tri itu sudah menggali ya untuk
nilai-nilai dari Grebek Sudiro itu kami kaitkan dengan nilai-nilai core value dari yayasan itu, ini memang sudah ada yang ya istilahnya Bisa ya dikaitkan mungkin ke semua situ ya, ya Pak? sudah kaitkan sudah ada dan juga, Kalau Grebek Sudiro dengan, itu, kalau Grebek Sudiro itu bisa dikaitkan ke nilai 1, ke nilai 2, ke nilai 3, nilai 4, dan 5 bisa dimasukkan ke sana sih, menurut saya secara prinsip sih sudah oke. Tapi kalau mau ditambahkan, yo boleh menurut saya. Gitu aja, Pak. Terima kasih, Darminto. Ya. Monggo Pak Hendi yang Saya mau menambahkan, saya menggunakan alur gagasan kita yang kita bangun dari bersama Buder Martin tadi. Kita akan membuat bangunan yang tinggi dengan menetapkan pondasi. Semakin tinggi bangunan, kita perlu mengebur lebih dalam, sangat dalam dengan mengokohkan yang di dalam itu kuda-kuda cakarayam dan lain-lain. Tapi semakin dalam. Kalau dua itu, Grebek Sudiro dan Canting, sudah mewadahi dengan catatan kita menggali sangat dalam ya Pak. Entah itu nanti Grebek Sudiro Bapak bisa menerapkan dokumen-dokumen tentang pluralisme, tentang hibriditas budaya, silang budaya, tapi sangat dalam. Dan bisa meluapkan air yang berlimpah, air yang jernih, untuk sampai ke nilai-nilai, 6 nilai core value berguru, keutamaan profil pelajar Pancasila, dan lain-lain, itu lebih baik ketimbang gedabiah tetapi tidak terjangkau, kita tidak sampai. Oke, saya menambahkannya itu saja, lebih baik 1, 2, tetapi dalam fokus falsafah-falsafahnya, nilai-nilainya, karena kita menggali yang secara kualitas. Katanya kan kualitatif. Entah itu dengan daftar sumber-sumber acuan, pustaka, atau observasi, atau dengan wawancara tadi, yang saya tawarkan dengan salah satu tokoh kunci budayawan dan negarawan sosial Solo tadi. Itu bisa kita gali lebih. Oke, terima kasih Mas Hendi. Saya nambahkan sedikit Pak. Kaitannya bukan dengan ini budayanya, tetapi naskah akademik yang dalam, jeru gitu ya, itu nanti akan sangat memudahkan untuk menentukan indikator. Jadi Buder, Bapak Ibu semuanya, nanti di dalam menentukan indikator juga enggak boleh ngawur loh ya. Terus ada sumbernya ya Pak ya. Aku pengen gawe indikator ngene, Lah terus fungsinya naskah akademik, fungsinya landasan kurikulum yuk opo gitu. Nah, itu semakin dalam naskah akademik kita, nanti kita akan sangat mudah untuk menentukan indikator, kompetensi dasar indikatornya akan sangat mudah, Pak. Gitu. Demikian, Pak. Untuk semuanya saja. Terima kasih. Terima kasih. Sampun Pak Aka. Matur nuwun Pak Darminto atas pertanyaannya dan juga tanggapannya, sehingga ini bisa menjadi untuk kita semua apa yang disampaikan tadi Bu Warto, Mas Hendi dan juga Pak Heri. Baik, sudah Bapak Ibu, ini sudah pukul 1:13. Saya kira sudah banyak hal yang sudah kita dapatkan hari ini. Inspirasi dari Canting dan Grebek Sudiro, inspirasi dari Babon Angkrem, inspirasi dari daerah di Semarang, Muktiarjo, di Bonifacio, dan juga dari Ngarak-Kendok, di Ambarawa, tadi ada Serabinan dan sebagainya. Itu bisa menambah inspirasi kita semua untuk bisa memperdalam naskah akademik kita, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi landasan. Seperti tadi disampaikan Pak Heri, jangan sampai naskah akademik itu tidak kita pakai dalam membuat kompetensi dasar dan indikator dalam naskah dokumen, tapi justru pembuatan atau pemilihan indikator itu berdasarkan dari naskah akademik yang kita pakai, begitu. Itu yang bisa kita dapatkan hari ini. Sudah Bapak Ibu sangat luar biasa. Berikutnya kita akan ketemu di tanggal 28 minggu besok dan tanggal 5 untuk FGD kedua tahap 2. Itu yang kemarin disampaikan jadwal dari panitia. Itu saja yang bisa
saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas segala motivasi dan peneguhan Bapak Ibu semua dalam sharing-sharing kita hari ini, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam saya membantu dan mendampingi Bapak Ibu dalam sharing hari ini. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi, dan waktu saya kembalikan kepada MC. Monggo Pak Henry. Ya. Ya, Bruder, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada diskusi yang sangat hebat di FGD yang kedua hari ini. Terima kasih kepada Bapak Aka yang sudah memandu dalam diskusi. Nanti masih lanjut lagi Pak Aka. Bruder, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk makan siang terlebih dahulu supaya lebih semangat ya. Secara khusus diucapkan juga terima kasih kepada Bruder Martin yang sudah memberikan peneguhan berupa pesan-pesan maupun arahan di dalam kita membangun pendidikan sesuai dengan visi Yayasan Pangudi Luhur, yaitu pendidikan yang unggul di sekolah-sekolah Pangudi Luhur. Terima kasih juga diucapkan kepada Bruder Warto, Pak Heri, dan Mas Hendi yang sudah memberikan asupan ilmu yang tentunya sangat berguna bagi kita semua dalam menyusun naskah akademik. Semoga kita semakin dimampukan, dikuatkan, sehingga kita bisa memulihkan pendidikan kita di sekolah-sekolah dan unit karya kita masing-masing. Baik, sebelum kita menutup dengan doa, marilah kita serukan kembali, Bruder Bapak Ibu, Yel-Yel Luber, ya, supaya bisa menjadi pengingat kita semua bahwa kita punya salah satu penyemangat di dalam menyusun naskah akademik kita. Mari, Bruder Bapak Ibu, kita buka kamera dan mic-nya. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, baik, sekali lagi Bruder Bapak Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes, baik. Terima kasih Bruder Bapak Ibu atas semuanya. Marilah kita tutup kegiatan FGD kita hari ini. Mohon kesediaannya Ibu Agatha dari SMP PL Ambarawa untuk menutup dengan doa. Monggo Ibu. Ya, selamat siang dan Bapak Ibu. Apakah suara saya dapat terdengar? Ibu. Ya. Marilah kita akhiri pertemuan FGD kedua kita ini dengan berdoa. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas segala berkat dan rahmat-Mu, kami semuanya dari SMP Pangudi Luhur dapat melaksanakan kegiatan FGD 2 ini dengan lancar. Kami juga berterima kasih atas narasumber yang telah membimbing kami dan memberikan ilmu pengetahuan baru untuk kami dalam menyusun naskah akademik dan juga dokumen kurikulum yang akan kami pergunakan di sekolah kami masing-masing. Semoga kami dapat menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh para narasumber di sekolah kami masing-masing, sehingga kami bisa merencanakan dengan baik dan melaksanakan kurikulum unggul berbasis karakter dan budaya lokal di sekitar sekolah kami.
Dan kami mohon semoga apa yang kami buat ini pada akhirnya nanti akan kami dampingi di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Marilah kita persatukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Selamat siang, terima kasih Bunda Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, makin dalam menggali sumurnya, biar sumber airnya melimpah terus. Stanislas padamu kami berlindung. Ini Mars mana ya? Barawa, Bunda. Bela Barawa, Bunda. Andre sama Bu Agatha. Kemarin belum tayang, Der. Oh ya, bagus-bagus. Terus berjuang untuk hidup sederhana, jujur dan setia. Kalian desa bocah cakep. Cahaya budi setia.